crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rosaleni Regin, mahasiswa keperawatan dari kampus Politeknik Tarakan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit autitis media. Jadi pertanyaan saya, apakah Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya pernah mendengar tentang penyakit autitis media? Nah, di sini ada penjelasan terkait autitis media. Apa sih itu autitis media? Jadi, autitis media adalah peradangan atau infeksi yang terjadi pada telinga bagian tengah. Lalu autitis media ini sendiri sering terjadi pada anak-anak, namun dapat menyerang orang dewasa juga. Lalu, autitis media jika tidak diobati dengan tepat dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian, autitis media ini dapat menurunkan kualitas hidup, terutama pada anak-anak. Bagaimana anatomi telinga? Nah, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, di sini ada gambar tentang perbedaan telinga normal dengan autitis media. Telinga normal umumnya saluran telinga bersih, tidak ada cairan atau peradangan, lalu gendang telinga tipis atau transparan, lalu tuba eustachius terbuka dan berfungsi dengan normal, serta tulang pendengaran bekerja secara optimal sehingga dapat menghantarkan suara dengan jelas. Sedangkan autitis media, telinga tengah dipenuhi dengan cairan serta nanah, lalu gendang telinga menjadi merah, menebal, dan meradang, serta tuba eustachius tersumbat dan pendengaran menjadi terganggu. Lalu di sini ada penyebab autitis media. Nah, ada beberapa faktor resiko terjadinya autitis media. Yang pertama itu usia. Nah, di sini anak-anak lebih rentan terkena autitis media. Lalu orang yang memiliki alergi serta paparan asap rokok, penggunaan DOT pada bayi saat berbaring, infeksi bakteri atau virus. Seringkali diawali dengan infeksi saluran pernapasan atau ISPA, seperti pilek dan flu. Kita masuk ke gejala autitis media. Nah, gejala autitis media pada orang dewasa. Umumnya gejala ini seperti nyeri telinga, gangguan pendengaran, si penderita akan mengalami demam, lalu keluarnya cairan dari dalam telinga. Sedangkan gejalanya pada anak-anak akan lebih menjadi rewel, menarik-narik telinganya, lalu kesulitan saat ingin tidur. Berikut kita masuk ke jenis-jenis autitis media. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, rupanya di sini autitis media dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada autitis media akut, di mana gejalanya muncul secara tiba-tiba dan berlangsung singkat. Lalu jenis yang kedua itu ada autitis media dengan efusi atau disingkat dengan OME, di mana gejalanya terjadi penumpukan cairan di telinga tengah tanpa infeksi aktif, lalu dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Jenis autitis media yang ketiga yaitu autitis media kronis, di mana infeksi ini sudah terjadi secara berulang kali atau tidak sembuh-sembuh. Kemudian dapat menyebabkan kerusakan permanen pada telinga tengah yang menyebabkan si penderita tidak dapat mendengar lagi. Ada pengobatan autitis media. Di sini dapat dilakukan dengan 2 cara pengobatan autitis media. Yang pertama itu gunakan antibiotik untuk infeksi bakteri seperti amoxicillin, lalu obat pereda nyeri dan penurunan demam.
seperti obat ibuprofen dan obat paracetamol bisa digunakan. Lalu obat untuk meredakan hidung tersumbat. Lalu cara pengobatan yang kedua itu mirigotomi, di mana dilakukan prosedur bedah kecil untuk mengeluarkan cairan dari telinga tengah. Lalu yang kedua itu pemasangan tabung tipanostomi. Tujuan dari pemasangan tabung ini untuk mencegah terjadinya penumpukan cairan pada otitis media kronis atau berulang. Lalu di sini ada perawatan untuk penderita otitis media. Yang pertama itu lakukan kompres hangat, di mana kompres hangat ini bertujuan untuk membantu meredakan rasa nyeri pada telinga. Yang kedua, istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup dapat membantu tubuh kita melawan infeksi virus. Yang ketiga, minum banyak air. Minumlah banyak air dapat membantu mengencerkan lendir dan meredakan hidung tersumbat. Masuk ke cara pencegahan otitis media. Di sini ada 5 cara untuk kita mencegah otitis media. Yang pertama itu lakukan vaksinasi. Misalnya vaksin pneumokokus dan vaksin influenza, di mana kedua vaksin ini dapat membantu melindungi diri dari bakteri atau virus penyebab otitis media. Lalu hindari paparan asap rokok. Dapat kita hindari asap rokok karena asap rokok dapat melemahkan sistem imun dan dapat mengiritasi saluran pernapasan serta dapat meningkatkan resiko terjadi infeksi pada telinga kita. Kemudian yang ketiga, pemberian ASI eksklusif pada bayi. ASI ini sendiri dapat membantu meningkatkan imun tubuh pada bayi sehingga bayi tidak mudah terkena virus atau infeksi. Lalu yang keempat, posisi tegak saat memberi susu botol pada bayi. Nah, cara pencegahan yang keempat ini dapat mencegah masuknya cairan susu ke tuba ichthyosis atau saluran penghubung antar telinga dengan tenggorokan yang memungkinkan meningkatnya resiko terjadi infeksi telinga atau otitis media. Lalu yang kelima, menjaga kebersihan tangan. Dengan menjaga kebersihan tangan dapat mencegah penyebaran bakteri atau virus yang dapat menginfeksi saluran pernapasan atas yang dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi telinga. Lalu kita masuk ke mitos tentang otitis media. Katanya, otitis media selalu membutuhkan antibiotik. Otitis media akan sembuh dengan sendirinya tanpa kita lakukan pengobatan. Kemudian yang ketiga, otitis media hanya terjadi pada anak-anak saja. Namun faktanya, otitis media adalah infeksi telinga yang paling umum terjadi pada anak-anak. Lalu otitis media dapat menyebabkan gangguan pendengaran apabila tidak diobati dengan tepat. Kemudian otitis media dapat dicegah dengan vaksinasi dan kebersihan yang baik. Baiklah, sekian materi penyuluhan tentang otitis media dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu baru bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.